pertama kita yang belum sampai di gereja, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sudah mulai semangat Bapak Ibu? Sudah mulai berapi-api dalam Tuhan? Sudah mulai semangat Bapak Ibu? Sudah mulai berapi-api dalam Tuhan? Terlebih dahulu untuk Bapak Ibu saudara sekalian duduk. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Superno Adi. Ya, untuk ralat, untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Ibu Fikar Rahayu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuki di dalam perayaan Natal pada saat ini dan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan mengkuduskan hati dan memfokuskan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, Engkaulah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang juga bertahta di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan atas sore yang saat ini boleh kami rasakan bersama-sama, sehingga pada sore saat ini juga kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kami. Tuhan, pada saat ini pula kami berkumpul untuk merayakan dan memperingati kehadiran Tuhan di dunia ini. Bentuklah kami Tuhan, hadirlah di dalam setiap lingkup
kehidupan kami, dan pada saat ini pula hadirlah di dalam ruangan ini Tuhan, agar di dalam perkumpulan kami, di dalam persekutuan kami juga dapat merasakan api kemuliaan Tuhan dan kami merasakan sukacita yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kami pada saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk ke dalam acara yang kedua, yaitu akan ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Bapak Danang. Kepada Bapak Danang kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal buat warga kelompok 5. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi beserta Ibu. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis kelompok 5. Dan yang terhormat Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam perayaan Natal di kelompok 5. Berhubungan dengan perayaan Natal hari ini, saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah menghadiri Natal pada sore hari ini. Kami dari panitia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana dan lainnya untuk membantu panitia dalam mensukseskan kegiatan Natal pada hari ini. Saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan panitia atas kerjasamanya selama ini. Panitia juga berterima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini dan yang setia mengikuti acara hingga sebelum saya mengakhiri sambutan kepada saudara, saya selaku
dan tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Ya, saya undang banget Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lagi. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Rajamu penebus. Gunung lembah bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi. Kita akan pujikan Kita Surga Bergema.
untuk nama Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk ke dalam penyalaan lilin yang nantinya akan dilaksanakan secara simbolis. Untuk operator, lampunya bisa dimatikan. Dalam penyalaan lilin ini, mari kita mengiringnya dengan pujian Malam Kudus. Di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap. Terpancar kini di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini mereka. Mari sujud dengar kidung malaikat mulia malam Kristus lahir, malam mulia malam mulia. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap. Terpancar kini di sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini merekah.
Untuk membawa firman kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono, kami persilakan. Selamat sore semuanya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Kami menyiapkan hati kami masing-masing untuk menyambut firman-Mu ya Tuhan. Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mengerti dan memahami maksud dan kehendak-Mu yang Kau nyatakan kepada kami melalui perenungan akan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami dan juga tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Jauhkan dari roh jahat kegelapan yang akan mengganggu. Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, silakan dibuka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga menjadi bacaan kita saat ini. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 menjadi bacaan kita saat ini. Yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ayat yang pertama, peliharalah kasih persaudaraan. Memelihara kasih persaudaraan, judul renungan kita saat ini. Bapak, Ibu, serta saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Natal adalah merupakan perayaan lahirnya Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya Natal bukan hanya itu. Natal adalah juga kita menghayati kasih Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di mana karena kasih Allah kepada dunia, maka Allah tidak menghendaki dunia ini binasa karena dosa.
Berbagai upaya untuk kebaikan dunia telah dilakukan oleh Tuhan Allah, dan salah satu di antara upaya Allah untuk mencintai, untuk mengasihi dunia adalah dengan hadirnya dalam diri Yesus Kristus. Hadirnya di tengah dunia melalui kelahiran secara manusiawi lewat Maria. Kelahiran Yesus melalui Maria inilah yang kita rayakan. Dan setiap kita merayakan Natal, kita juga mengenang, kita juga menghayati akan cinta kasih Allah itu. Cinta kasih Allah yang telah nyata di dalam kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga bagi kita yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, tentunya sudah mengalami dan merasakan cinta kasih Allah yang nyata di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita saat ini diingatkan supaya kita bisa memelihara kasih di dalam hidup kita. Memelihara kasih ini bukan hanya sekedar menyimpan supaya kasih itu tetap ada di dalam diri, di dalam kehidupan kita masing-masing. Memelihara kasih adalah juga bagaimana kita menghidupkan kasih yang ada di dalam diri kita, yang kita alami dalam diri Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita setiap hari, yang salah satunya adalah dengan membangun persaudaraan, membangun kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan perlu dibangun di atas dasar kasih Kristus. Bukan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan suku, agama tertentu, bukan berdasarkan darah, bukan berdasarkan hubungan darah, bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan persaudaraan. Mengapa? Karena ketika kita memberlakukan atau berusaha untuk membangun persaudaraan dan kita dasari dengan kasih berdasarkan itu tadi, berdasarkan hubungan darah, berdasarkan warna kulit, kasih itu tidak akan bisa awet. Kasih itu akan gampang rusak. Kasih itu akan gampang hilang. Kasih itu akan bisa berubah menjadi konflik, menjadi permusuhan. Apalagi ketika kita membangun kehidupan bersama, membangun persaudaraan itu tanpa didasari kasih, maka hancurlah persaudaraan. Jadi, kalau kita mau membangun persaudaraan, maka kasih harus menjadi dasarnya, harus menjadi landasannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Yunani yang menerima kiriman surat dari Rasul Paulus yang ada di kota Ibrani saat itu, khususnya mengenal kasih ini ada 4 paling tidak. Ada 4 model kasih yang mereka pahami, yaitu kasih eros. Kasih eros ini adalah kasih berdasarkan nafsu, kasih berdasarkan penampilan fisik. Misalnya seseorang bisa mengasihi karena
fisik yang cantik, yang ganteng. Itu kasih eros. Dengan kata kunci mengasihi karena atau mengasihi sebab, mengasihi, aku mengasihi kamu karena kamu itu tadi. Karena ganteng, karena cantik. Sebab kamu ganteng, sebab kamu cantik. Ini kasih eros. Yang kedua ada kasih filia. Kasih filia ini adalah merupakan kasih berdasarkan hubungan persahabatan atau pertemanan. Dan yang ketiga ada kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih berdasarkan hubungan darah atau karena ada pertalian saudara, kakak, adik, begitu. Mengasihi karena saudaranya. Nah, yang keempat ini adalah kasih agape. Kasih agape adalah merupakan kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tulus, kasih yang rela berkorban. Nah, kunci dari kasih agape ini adalah mengasihi dengan walaupun atau meskipun. Walaupun kamu tidak kaya, walaupun kamu tidak cantik, aku tetap mengasihimu. Kasih agape ini adalah kasih yang tidak mengharapkan balas budi. Nah, kasih Kristus kepada manusia adalah kasih yang agape ini. Kasih yang tulus, kasih yang murni, kasih yang tidak mengharapkan balasan dari kita. Buktinya apa? Meskipun kita manusia ini seringkali memberontak Tuhan, meskipun kita seringkali mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bahkan kasih-Nya itu ditunjukkan melalui pengorbanan Kristus. Ketika kita manusia masih lemah, ketika kita masih tak berdaya karena dosa-dosa kita. Tapi karena kasih-Nya, Dia rela untuk merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Mengorbankan nyawanya untuk kita supaya kita bisa mengalami keselamatan. Hukuman dosa yang adalah maut ini bisa disingkirkan dari kita karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, kasih yang seperti inilah yang seharusnya mendasari kita di dalam membangun persaudaraan, supaya kita bisa bersaudara dengan siapapun juga tanpa memilih-milih. Sing sugih dikasih, sing gak sugih disiwa. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Itu bukan kasih Kristus. Karena Kristus di dalam mengasihi kita juga tidak pilih-pilih. Sing sugih luwih ditresnani timbang sing gak sugih. Kan tidak begitu Gusti Yesus. Nek nang gereja sing pisungsunge luwih akeh, luwih ditresnani, tidak juga. Kasih Kristus adalah kasih yang sama. Bahkan orang yang berdosa sekalipun ketika dia mau berbalik datang kepada Tuhan, mengakui dosanya, Tuhan pun mengasihi mereka. Nah, kasih seperti inilah yang sudah ditunjukkan oleh Kristus kepada kita umatnya. Dan saat ini kita diingatkan untuk
membangun persaudaraan berdasarkan kasih Kristus itu. Sebagaimana tema Natal kita tahun 2021 ini, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengapa kasih Kristus? Yaitu tadi alasannya. Karena kasih Kristus itu tidak pandang bulu. Kasih Kristus itu berlaku untuk semuanya. Kasih Kristus itu yang menjadikan dia mau merendahkan diri untuk sama menjadi manusia seperti kita, bahkan lebih rendah supaya kita selamat. Untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ketika kita akan memasuki masa Natal, kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. 2 tahun kurang lebih virus corona melanda dunia termasuk juga negara kita, dan sampai saat ini juga masih belum usai. Ditambah lagi kita disuguhkan dengan peristiwa yang menyedihkan, bencana alam, banjir di Batu beberapa waktu yang lalu, kemudian yang lebih dekat erupsi Gunung Semeru, yang semuanya menimbulkan korban harta, korban jiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Nah, saat ini kita merayakan Natal dengan disuguhi oleh situasi yang seperti itu, yang menyedihkan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Sebagai orang yang sudah menerima dan mengalami kasih Kristus, apa yang harus kita kerjakan ketika kita diperhadapkan pada situasi sosial yang memprihatinkan tadi? Kalau kita memiliki kasih Kristus untuk membangun kebersamaan, untuk membangun persaudaraan, hendaknya kasih itu menggerakkan kita, menyadarkan kita, dan menjadikan kita bisa membangun persaudaraan dengan tulus. Persaudaraan dengan tulus itu juga menjadikan kita saling mengingatkan, saling menguatkan. Dengan adanya pandemi virus corona yang belum usai, kita tetap saling waspada, mengikuti anjuran pemerintah, protokol tetap dijalankan. Mungkin kelihatannya sepele dengan memakai masker, tetapi itu bisa berimbas besar, bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita bersaudara, kita juga ikut melindungi, bukan hanya melindungi diri kita, tapi juga melindungi orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah wujud kepedulian. Kalau kita bersaudara, dan apalagi persaudaraan itu dengan tulus kita bangun, maka tanpa dipaksa pun kita sudah sadar diri. Oh iya, aku juga punya kewajiban untuk melindungi saudaraku. Kita lakukan mulai hal yang terkecil, hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya remeh. Pakai masker kemana-mana. Terus kemudian ketika kita menyaksikan saudara kita yang menderita karena menjadi korban bencana, karena kita sudah mengalami kasih Kristus di dalam diri kita, Kristus yang mau merangkul kita, dan karena itu dia sudah merendahkan dirinya, maka harusnya itu juga kita wujudkan dengan bersedia untuk menjadi saudara bagi mereka yang menderita. Kita diharapkan untuk aktif setelah merasakan dan mengalami kasih Kristus.
bukan hanya pasif menunggu orang-orang yang datang untuk menjadi saudara kita, tetapi sebaliknya kita harus bisa membuka diri dan menyediakan diri kita untuk mau menjadi saudara bagi mereka. Iki lo aku dulurmu. Ketika kita tahu dulure awake dhewe menderita, mosok awake dhewe meneng ae? Kan tidak. Itu kalau kita mengasihi. Ketika Kristus tahu hidup kita menderita karena dosa, dia langsung berinisiatif tanpa kita harus datang kepadanya, tapi dia yang hadir untuk kita. Nah, harusnya kita pun begitu, orang-orang Kristen ini. Tanpa harus dikomando, ada inisiatif untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, untuk ikut menguatkan kehidupan bersama yang lebih baik. Inilah makna kasih yang telah ditunjukkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kita, dan sekarang saatnya kita untuk memelihara kasih persaudaraan itu dengan memberlakukan, mewujud nyatakan kasih Kristus yang sudah kita alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama mereka yang menderita. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang menderita, itu sama dengan kita melakukan untuk Tuhan. Jadi saat kita mau mengasihi dengan sebuah tindakan nyata untuk orang-orang yang menderita, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi memuliakan Tuhan itu tidak hanya sekedar tepuk tangan keplok-keplok. Beri kemuliaan nama Tuhan, keplok, itu gampang kalau seperti itu. Itu mungkin yang kalau ada tingkatan itu yang dasar. Tapi kita diharapkan tidak hanya sebatas itu. Memberi kemuliaan untuk nama Tuhan tidak hanya sekedar tepuk tangan dalam ibadah. Tidak hanya sekedar menyanyi, tetapi memberlakukan kasih yang nyata dengan membangun persaudaraan yang sejati. Semoga kita yang saat ini merayakan Natal Kristus, yang sudah mengalami cinta kasih Kristus, mampu mewujudkan cinta kasih itu dengan membangun persaudaraan bagi semua orang, sehingga melalui kehadiran dan keberadaan kita, nama Tuhan dan cinta kasih Tuhan menjadi nyata. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang saat ini merayakan Natal-Mu. Kami bersyukur untuk perenungan yang sudah kami alami saat ini. Tuhan kiranya menyempurnakan dalam hati pikiran kami, dan Tuhan memampukan kami untuk bisa mewujudkan dalam hidup kami. Kami bisa mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan karena berbagai macam penyebab, khususnya saudara-saudara kami yang menderita karena menjadi korban bencana alam. Mampukan kami untuk bisa mewujudkan cinta kasih. Mampukan kami untuk bisa menjadi saudara bagi mereka, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dan cinta kasih-Mu semakin menjadi nyata melalui kami. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam acara Natal saat ini.
Tuhan kiranya memberkati mereka masing-masing. Biarlah sukacita Natal yang dirasakan khususnya oleh saudara-saudara kami, warga kelompok 5, semakin menyemangati kami untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Kami serahkan kelanjutan acara ini di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan kiranya melindungi, membersamai sampai selesai, sehingga apa yang telah ditata, dirancang oleh saudara-saudara kami bisa berjalan dengan baik. Inilah harapan kami Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang sudah membawakan firman yang begitu memberkati kehidupan kita. Mari kita sambut pembacaan firman tadi, perenungan firman tadi dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dan pujian Lingkupiku.
persembahan pujian dari anak remaja Gloria kepada adik-adik, dipersilakan. Hanya para gembala datang bersama, bukan di istana, hanya kandang domba. Karena cinta kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa.
memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Karena cinta kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Hari Natal pun telah tiba. Ya, kita beri oplos sekali lagi buat anak-anak kita, adik-adik kita. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pengumpulan persembahan. Dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku.
acara selanjutnya kita akan bersama-sama melihat gerak dan tari dari adik-adik kita dan anak-anak kita, yaitu pada Amel dan teman dipersilakan.
Ya, terima kasih kepada Ade Amel dan temannya yang sudah mempersembahkan gerak dan tari. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya, yaitu akan ada sambutan dari PHMC. Kepada perwakilan dari PHMC kami persilakan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono beserta Ibu, dan tak lupa kepada Ibu Pikar Sri Rahayu yang juga saya hormati. Kepada teman-teman majelis kelompok 5 yang saya hormati pula, beserta seluruh warga kelompok 5 yang kami sayangi. Selamat sore. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan atas segala anugerah dan rahmat-Nya kepada kita pada saat ini, yang mana kita diberi kesempatan yang begitu nyaman karena alam sedang bersahabat dengan kita mungkin. Sehingga hujan tak turun, itu menandakan kita terasa nyaman untuk memuliakan Tuhan di dalam perayaan Natal kelompok 5. Yang kedua, terima kasih pula kepada seluruh ibu-ibu yang telah ngerigenke untuk ubur rampe di dalam perayaan Natal kita di saat ini. Khususnya kepada keluarga PHBK Pak Danang yang telah juga menata sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Dan juga yang saya sangat berterima kasih kepada panjenengan semua warga kelompok 5. Dengan kemurahan Allah kita saat ini bisa bersenda gurau, bertatap muka nggih. Setelah setahun kita dijauhkan oleh Bapak Pendeta, dipilah-pilah dalam kelompok kecil Pak nggih, sehingga jarang sekali mungkin kita ketemu. Nah, untuk itu saat ini kita bisa bertemu dengan satu dengan yang lain. Silakan menatap kanan kiri, memandang maksudnya ya, jangan tatapan nggih. Memandang, melihat kanan kiri, waduh, sopo kabare. Nah, lama enggak ketemu. Ibadah ya dewe-dewe. Ya, jadi ini kesempatan bagus bagi kita. Setelah setahun mungkin kita ibadah berayat, kadang-kadang online. Baru 2 bulan, 3 bulan kemarin kita diizinkan kembali untuk melaksanakan secara kelompok kecil. Tapi itu bukan menjadi jarak. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga gereja yang baik, kita selalu mentaati apa yang telah ditata. Tentunya semua itu bukan untuk kejelekan, tetapi sebaliknya, kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan kita
Yang masih ada ini adalah bisa dibilang sementara itu lolos dalam seleksi COVID-19. Karena kita saat ini masih bisa bersama di dalam perayaan Natal. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Pesan saya di dalam perayaan Natal ini, yang pertama yang harus saya sampaikan untuk wacana panjenengan semua, karena kelompok 5 untuk ketua PHBK-nya itu sudah naik, ya sudah naik ke jenjang yang di atasnya, yaitu duduk di kemajelisan, terpilih sebagai anggota majelis GKJW Jemaat Sidoarjo. Oleh karena itu, untuk periode berikutnya ini ada kekosongan pengurus PHBK, terutama ketua PHBK. Saya mohon dengan sangat panjenengan ikut membantu saya untuk bersama-sama menentukan, memilih sosok yang kalian kehendaki. Ini sebagai wacana, nanti kita ketemu di dalam pembukaan atau ibadah beraya dimulai lagi bulan Januari depan. Saya mohon dengan sangat masukan-masukan dari panjenengan terkait dengan kepengurusan di PHBK kelompok 5. Itu pesan saya. Kemudian di dalam perayaan Natal kelompok 5, Senin 20 Desember 2021, pada saat ini persembahan terkumpul sebesar Rp985.000. Tepuk tangan. Ya, saya ulangi, Rp985.000. Nanti kami lanjutkan ke bendahara jemaat, yaitu Pak Yudi dan Pak Didik. Kami sampaikan terima kasih pada panjenengan yang telah mendukung kami. Juga tak lupa kepada tim musik Pandu Puji yang ikut menata, memeriahkan perayaan Natal pada saat ini. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Tak lupa salam Natal 2025, 25 Desember 2021 maksud saya, dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Selamat sore, Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Superno Adri yang telah memberikan sambutannya. Kemudian kita akan beranjak ke acara selanjutnya, yaitu di acara penghujung akan ada doa penutup yang nantinya akan disampaikan kepada Bapak Insudarto. Kepada Bapak Insudarto kami persilakan. Bapak Ibu, monggo paripurna yang kita sami nindakkan perayaan Natal, itu pungkasi serono kita ndedonga. Monggo kita sami ndedonga. Allah ingkang dados pepayoning gesang kawula, matur syukur duh Gusti dene menapa anggen kala sami nampeni berkah pangandika ingkang kaleraken dening Bapak Pandhita Dwi Cahyono, kalau tampi kalian kebak syukur lan bingah. So tansah pinayungan ing pangawaos paduka, teman kawilujengan ingkang tansah nenggeni. Gusti, wonten ing taun 2021 kathah samukawis ingkang kawula lampahi, ingkang sedayanipun
kirang condong wonten ing ngarsa paduka. Kawula mboten saged mujudaken pangandika paduka ingkang kawula tampeni saben minggu. Kawula keburu wonten ing kedagingan kawula. Teman kawula kedelarung boten saged mujudaken dawuh. Inggih kaliyan mekaten duh Gusti Yesus keparenga. Ing wekdal menika kawula sami nyuwun agunging sih pangapunten. Gusti inggih keparenga wonten ing taun 2021 ingkang badhe kawula lampahi. Asta paduka mugi tansah nunggil kalayan kawula sami. Mugi paduka nuntun lan berkahi teman kawula saged mujudaken pangandika wonten ing ngarsa paduka. Teman anggen kawula ngluru berkah paduka. Tansah pinaringan kawilujengan. Dene berkah ingkang kawula tampeni saged kangge badhe nyekapi ing sedaya pikesangan kawula. Milyakan mekaten duh Gusti awrat sanget wonten ing taun 2021 menika. Sepindah malih asta paduka mugi nunggil kalayan kawula sami. Teman kawula angsal kawilujengan namung saking paduka kemawon. Sepinten cacat lan kuciwaning anggen kau sami lumampah duh Gusti kepareng sepindah malih kawula sami nyuwun pangapunten. Dene salajengipun duh Gusti kawula badhe mantuk dumateng griya kawula piyambak-piyambak. Asta paduka mugi nunggil kalian kawula sami. Teman kawula saged pinanggih kalian kebrayat kawula kanthi wartos ingkang sanget mingahaken. Inggih kepareng duh Gusti kawula ndedonga dumateng anak-anak kawula ingkang wekdal menika nedeng-nedengi anggenipun sumadyo badhe nderek wonten ing ektanas, inggih badhe nderek wonten ing ujian kenaikan kelas. Mugi Gusti paring panuntun teman sedayanipun saged sukses miturut kersa paduka. Atur kawula mangkaten ingkang tebih kaking sampurna menika. Kalau sumanggaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus ingkang dados panebusing dosa kawula ingkang sejatos. Amin. Matur nuwun. Ya, terima kasih kepada Bapak Insudarto yang sudah membawakan doa penutup. Kita akan masuk ke dalam acara selanjutnya yaitu ramah tamah. Kepada yang bertugas kami persilakan.
bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Hai mari berimpun. Hai mari berimpun. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah menyempatkan hadir untuk kita bersama-sama merayakan Natal pada saat hari ini. Hati-hati di jalan dan Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini karena dapat kumpul kembali. Walau kita tak jumpa, terimalah selaluku tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini karena dapat kumpul kembali. Terimalah untukku tanda ucapan selamat Natal tahun baru. Selamat hari Natal dan tahun baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau yang lalu-lalu